Oke. Deh. Ya bisa ya sempat ngobrol dulu gitu ya kau. Ya sempat dulu ngobrol ya. Oke, untuk judul hari ini, judulnya adalah Ada bakat, mari berangkat, singkat. Nah sekarang ini kita kedatangan Hafizah Quran juara tingkat dunia. Wow. Siapa sih? Kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Kita panggil langsung, ini dia. Rifda Fardina. Rifda, ini adalah hafizah Quran yang juara tingkat dunia. Kita punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Oke. Juara tingkat dunia. Berarti kamu mengalahkan Arab Saudi? Ya. Wow. Wakil Indonesia ya. Itu acaranya offline atau online? Waktu pertama kali ikut internasional itu di Yordania. Kebetulan waktu itu offline. Offline. Ya, tahun 2018. Oh, 2018. 2018 ya. Nah, kamu menghafal Quran itu dari umur berapa? Dari umur 9 tahun. Jadi sejak kecil alhamdulillah sudah diajarkan sama keluarga untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Dan kebetulan memang saya tinggal di lingkungan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kebetulan keluarga juga banyak yang menghafal Al-Quran. Berarti dari umur berapa kamu bisa hafal 30 juz? Mulai pertama kali umur 9 tahun, kemudian selesainya kelas 1 aliyah waktu itu sekitar 7 tahun. Memang waktunya lama juga gitu. Panjangnya. Iya. Tapi Masya Allah loh. Kalau kita ngebahas tentang kemarin di tingkat internasional, ada berapa negara yang berkompetisi? Ya, waktu di Yordania ada 30 peserta dari 29 negara. Kebetulan waktu itu ada dari Aljazair termasuk Saudi Arabia dan Amerika Serikat juga ada. Oh, ini foto-fotonya kan? Ya. Wah, keren banget sih, Masya Allah. Dan kamu mungkin yang termuda kali ya waktu itu ya? Kebetulan ada yang paling kecil itu ada umur 9 tahun dari Bangladesh waktu itu. Jadi dari Bangladesh ini mengikuti ajang musabaqah tingkat internasional dan alhamdulillah meskipun tidak masuk 5 besar, tapi dia mendapatkan penghargaan sebagai seorang penghafal Al-Quran terkecil sedunia. Termuda. Iya. Tapi gini, apa motivasi kamu nih menghafal Al-Quran? Pertama karena orang tua. Jadi Lingkungan kebetulan ini, ya orang tua itu sering cerita dulu itu bapak pengen jadi penghafal Al-Quran tapi nggak kesampaian gitu. Jadi alhamdulillah dari situ punya niat pengen ngafal Al-Quran, bagaimana caranya bisa membahagiakan orang tua lewat Al-Quran. Dan alhamdulillah waktu ikut di Yordania ini, setelah pulang dari Yordan, ternyata waktu itu kabarnya nyampe ke Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan waktu itu masih jadi gubernur DKI Jakarta. Kebetulan beliau mengundang saya untuk ikut hadir di pertemuan para ulama se-Indonesia. Nah, pada saat itu dihadiri oleh Syekh Khalid Al-Hamudi. Beliau ini adalah syekh dari Mekah, ulama Mekah yang memang senang dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Saat itu saya berangkat sama ibu, sama guru saya sekaligus bibi saya, adiknya ibu. Dan di situ saya diminta untuk membacakan Al-Quran di belakangnya Syekh Khalid Al-Hamudi. Ketika saya baca Al-Quran 1-3 ayat, beliau menunduk. Lalu setelah saya selesai, beliau bilang, saya senang dengan bacaan Al-Qurannya Rifda, dan saya punya anak perempuan yang juga menghafal Al-Quran. Dan saat ini saya mau
mengangkat Rifda sebagai anak angkat saya, kata beliau. Dan ingin menghajikan Rifda bersama orang tuanya sekaligus guru dan suaminya. Gitu. Jadi alhamdulillah ini cita-cita terbesar saya. Setelah selesai menghafal Al-Quran, juga ingin memberangkatkan haji orang tua. Alhamdulillah lewat Al-Quran semua cita-cita itu tercapai. Amin. Tapi setelah kamu hafal ayat-ayat Quran, biasanya berapa kali mengulang bacaan kamu setiap harinya? Iya, kalau yang sudah hatam Al-Quran, sudah selesai hafal Al-Qurannya 30 juz, itu wajib menjaga hafalannya setiap hari, setiap saat. Gitu. Kalau saya sendiri biasanya sehari itu minimal harus mengulang hafalan 3 juz. 3 juz? Iya. Jadi harus ada waktu khusus untuk murojaah hafalan. Biasanya saya murojaah di ba'da subuh, ya setelah subuh, kemudian ba'da zuhur, dan ba'da maghrib. Jadi 10 hari itu bisa hatam. Jadi sebulan 3 kali hatam. Oke. Tapi luar biasa. Luar biasa. Tapi mungkin bisa berbagi tips juga nih ya buat manis yang ada di rumah yang mau menghafal Al-Quran tuh gimana sih biar semangatnya tuh sama kayak kamu gitu. Bener. Ya. Yang pertama harus niat dulu. Niat menghafal, tujuannya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan yang lain, bukan untuk pamer gitu ya, supaya bisa dibilang hafid gitu, enggak. Tapi tujuannya ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hafal ya. ya betul. Yang kedua harus bisa membaguskan bacaan Al-Quran dulu. Nah ini poin yang paling penting karena orang yang membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid yang benar. Sebagaimana Ibnul Jazari mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'an athimun. Orang yang membaca Al-Quran itu harus bertajwid, harus membaca dengan kualitas tartil yang optimal. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tidak bertajwid, maka dia berdosa. Jadi sebaiknya ketika mau mulai menghafal Al-Quran, diperbaiki dulu bacaannya. Nah, harus tahu dulu tajwidnya. Kita harus menguasai dulu tajwidnya. Baru setelah itu bisa menghafal Al-Quran. Nah, dalam menghafal Al-Quran ini juga prosesnya panjang. Memang metode menghafal Al-Quran setiap orang itu beda-beda. Jadi ada yang baca 1 halaman penuh gitu ya, baru kemudian baca 1 ayat berulang-ulang. Kemudian ada juga yang 1 ayat dibaca berulang-ulang sampai 20 kali gitu ya, sampai hafal gitu dan seterusnya gitu. Dan terakhir selalu jaga hati kita ya tadi, selalu jaga hati kita supaya terhindar dari sifat riya. Tapi kan sorry deh, kamu kan mulai dari kecil ya, umur 9 tahun. Itu kamu sudah bisa baca Quran atau belum? Alhamdulillah atau mulainya sudah dari bisa. nol? Jadi semenjak usia 5 tahun itu sudah belajar. Udah ngaji lingkungan PAUD, PAUD, udah PAUD. Soalnya kalau Ayu kan umur 5 tahun udah ngaso ya. Ngaji ya. Oh iya 5 tahun mah udah goyang, Wen, udah dangdutan. Ngaji. Lu dangdutan umur berapa? Dangdutan mah SMP. Bulu mata. Lu 5 tahun tuh ngaji bukan danda. Salin banget. Si Ayu, suka bener. Apaan tuh copot? Oke, sekarang kita ada artikel dulu ya sebentar ya. Boleh kakak. Yuk artikel. Cerita Rifda Farnida yang kaget diminta mengaji di depan Jokowi. Jadi setelah kamu pulang dari kompetisi internasional itu banyak sesuatu yang tadinya tidak terfikirkan oleh kamu menjadi Terbuka kejadian ya. jalannya. Iya. Bahkan iya diundang waktu itu, diundang sama Kemenpora juga. Ya. Alhamdulillah diundang juga sama Pak Jokowi. Waktu itu ada, kalau tidak salah, ada acara Isra Miraj. Saya diminta untuk membacakan Al-Quran. Tapi dengan kemampuan kamu menghafal Quran dan kamu juga memenangkan sebuah kompetisi, pengen nggak buat bagaimana caranya mungkin generasi-generasi kamu, teman-teman kamu gitu untuk belajar menghafal Quran dengan metode yang kamu pergunakan sampai saat ini gitu? Iya,
Kalau bicara tentang orang yang menghafal Al-Quran gitu ya, tentunya setiap orang yang menghafal punya metode masing-masing gitu ya. Jadi kalau ingin menghafal Al-Quran juga harus belajar tajwid yang benar gitu ya. Kalau kita mau menghafal Al-Quran tentu harus ada guru. Nggak bisa kita hafal Al-Quran sendiri. Ya. Gitu. Makanya biasanya orang yang menghafal Al-Quran itu bisa pesantren gitu ya. Mondok tahfidz gitu. Kebetulan alhamdulillah sekarang juga saya buka pondok tahfidz Quran di Depok. Apa namanya? Emang Depok mah kota santri, Depok mah. Bener nggak? Karena dia kan berprestasi, jadi buat jadi ayahnya penerusnya ngajarin gitu. tiap Apa hari. namanya sayang? Namanya Pondok Tahfidz Quran Ar-Rifdah. Depok mah kota santri, emang bagus Depok memang. Bagus tuh. Bentar. Lomba Pokoknya kori A semuanya Depok udah paling benar. Depok mah udah paling lengkap. Mah, bener Lomba banget, kori Bang. ada, Bener. tempat ngaji ada. Bener. Tuyul juga ada di situ. Emang iya kan? Emang ada. Semua dimulai dari situ, dari Depok. Waktu COVID juga mulai dari Depok kan? Depok. Kopit, babi ngepet, kolor hijau semua. Iya. Ada beritanya, emang ada beritanya. Nggak boleh lupa satu. Apa? Begal. Lu awas lu pada datang Tapi ke Depok penyanyi lu. fenomenal juga lahir dari situ itu. Ya kan? Caca Handika itu. GR. Tapi sebenarnya Roma Irama juga rumahnya di Depok yuk. Deh, Deh, dulu di Geria. Emang Geria kan sering banjir. Geria mah. Sok tahu. Dia emang iya rumahnya Pak Haji Oma dulu di Geria. Oh, Geria Trans TV ada. Beda. Sekarang mah semua Depok, lu baru sampai Depok, selamat datang kota Depok, muka gue dari begini nih. Oke, mumpung ada Rifda sebagai Hafiza, kita juga kedatangan Ustadz yang Yang akan mengartikan surat yang akan dibaca oleh Rifda. Kita panggil ini dia, Ustadz Maulana. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Pak Ustadz. Pak ya Ustadz, Allah. Ya. ini gimana sih Pak Ustadz nih ngelihat ada anak muda ya seperti Rifda yang membanggakan Indonesia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Karena Al-Qur'an itu luar biasa, apalagi sosok anak muda yang ada Quran di dalam hatinya, berarti orang itu betul-betul suci. Karena Al-Quran adalah kitab suci. Makanya tidak mungkin Quran itu tinggal di hati seseorang kalau dia ada kotor. Ada dosa, nggak mungkin, pasti hilang. Makanya betul-betul kalau ditanyakan, gimana anak muda yang bisa habis Quran, ini luar biasa. Karena berarti betul-betul suci. Pasti lingkungannya lingkungan yang bagus. Masya Allah. Jadi karena ikra, 4 kali ikra. Membaca, bukan hanya membaca. Memahami, bukan hanya memahami. Mengamalkan. Tapi Rifda sudah masuk ke tingkat yang keempat. Apa itu? Mencintai. 1, 2, 3. Mencintai. 1, 2, 3. Mencintai. Jadi ada 4. Apa tadi yang 4? Yang pertama, ya, membaca. Membaca. Yang kedua, Memahami. Memahami, mengamalkan, dan Rifda sudah masuk yang paling tinggi. Mencintai. 1, 2, 3. Mencintai. Tapi bagusnya karena sudah membuat pondok tahfidz ya. Masya Allah, tabarakallah. Berarti dekat dari rumah saya juga tuh. Oh iya. Anak-anak saya bisa ke sana juga ya. Amin. Ya. Nah, Pak Ustadz ngomongin Ya. tentang bakat, tapi gimana nih kalau punya bakat tapi dipamerin? Sebenarnya gini, ada bakat. Jangan gini, kita selalu berbaik sangka. Iya tuh Pak Ustadz yang suka Ntar pamer. dulu Pak. Pak Ustadz, HP lu lihat gue sih Mak.
Gue mau kemana nengoknya kan? Gue berbagi mata gini. Gue kan cuma nanya, Pak Ustadz, gimana sih kalau kita punya bakat tapi dipamerin gitu? Gini. Iya. Ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Saya mengedepankan baik sangka. Mudah-mudahan yang memamerkan itu adalah bentuk pembelajaran. Karena seorang guru akan memamerkan keahliannya supaya muridnya bisa sama dengan gurunya. Yang kedua, bisa jadi ini adalah bentuk syiar. Bagaimana dia menampakkan dakwah dan sebagainya supaya yang lain bisa mengikuti. Seperti itu. Jadi kita baik sangka aja. Insya Allah itu niatnya baik. Untuk supaya yang lain bisa ngikut seperti dengan diri. Positive thinking ya Pak Ustadz. Ya, husnuzon ya. Iya. Ya, sekarang kita mau tantang Pak Ustadz nih untuk minta Rifda bacakan surat Al-Baqarah ayat 264 ya, dan Pak Ustadz yang mengartikan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu sadaqatikum بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 264. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 menggambarkan, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu. Jangan engkau membatalkan pahalanya hingga hilang pahalanya disebabkan engkau mengungkit ataupun menyakiti. Mengungkit-ungkit sedekah, pemberian ataupun menyakiti orang yang engkau sedekahkan seperti riya, memamerkan kepada manusia amal ibadahnya, dan dia tidak beriman kepada Allah. Maka perumpamaannya bagaikan batu, di atasnya ada debu. Dan ketika diguyur hujan, maka habislah debu itu, maka yang tersisa hanyalah batu. Dan mereka tidak beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, dan mereka tidak akan mendapatkan atas apa yang mereka usahakan, karena ketidakberiman itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Ben, ya. sadar gak teman-teman? Kenapa? Tadi pas Rifda ya, pas Rifda baca Al-Quran, Mbak Jess tiba-tiba hilang gitu. Oh, kaget gua kaget. Tadi ada, begitu baca Quran, Rasanya tuh, hilang. Kalau dia panas terbakar. Oh dia iya, makanya maaf. pas. Oh, berhasil ya. Makasih ya Rifda ya. Iya, Rifda makasih ya. Makasih ya sayang, Makasih. bacain ya sayang ya. Soalnya tadi sebelum baca Quran di sini agak berat gitu. Itu baca hilang tiba-tiba tuh. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz, Rifda makasih. Kalau kayak gitu kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu sebentar ya. Tadi Igun untuk begini. Kenapa? Katanya ada Pak Ustadz. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan.